Mungkin ini lawan dari video ini. Pokemon terkadang tidak harus berdasarkan bentuk untuk menentukan tipe mereka. Inspirasi terkadang akan sangat dominan digunakan untuk menentukan tipe mereka. Ya meskipun memang terkadang ada juga Pokemon yang bahkan dari inspirasi dan bentuk semuanya tidak mengacu pada tipe mereka. Semua tergantung sang pendesain. Nah, tipe Dragon adalah tipe yang sangat bagus di kalangan penggemar. Ini adalah tipe yang keluar berdasarkan makhluk mitos. Tentu saja dengan dunia Pokemon yang penuh fantasi, ya ini normal banget untuk jadi tipe di dunia tersebut. Naga selalu digambarkan dengan makhluk yang besar, perkasa, dan juga kuat. Dan di Pokemon ini tidak terlalu penting. Justru kebanyakan mereka memiliki penampilan yang dominan menggemaskan daripada menyeramkan. Dan by the way, ini di request oleh salah satu di antara kalian. Dan ingatlah di daftar ini semua murni pendapat dan penglihatanku. Ya kita bisa melihat mereka dari segi bentuk aja. Jangan membicarakan asal-usulnya, karena ya bentuklah yang paling mudah untuk dilihat oleh siapapun, termasuk kamu pasti duluan ngelihat bentuk mereka. Dan kebetulan hari ini aku lagi semangat-semangatnya, jadi mohon untuk menekan tombol like-nya jika kamu adalah orang yang rajin. Karena menekan tombol like itu nggak susah, tinggal ceklik gitu. Dan mari kita masuk ke daftarnya, let's go! Alolan Exeggutor. Diambil dari tumbuhan yang disebut Dragon Palm Tree atau pohon palem naga. Dan itulah kenapa Exeggutor dari Alola ini memiliki tipe naga dalam tubuhnya. Dari inspirasi ya ini tidak akan masalah ya kan. Tapi bagaimana jika kita melihat bentuknya? Alolan Exeggutor adalah jenis Pokemon naga yang paling banyak diperdebatkan lantaran orang-orang tidak menemukan unsur naga dalam hidupnya selain inspirasi. Tentu saja orang-orang juga tidak akan terlalu tahu dari mana asal-usulnya. Setiap orang pastinya langsung melihat Alolan Exeggutor sebagai pohon. Jadi wajar jika mereka kebingungan melihat dari mana tipe naganya berasal. Yang ternyata dari inspirasinya. Tapi sayangnya desainnya tidak merujuk pada naga. Tatsugiri. Jika kamu melihat tubuhnya yang kecil, maka untuk menjadi Pokemon tipe Dragon, Tatsugiri kayaknya nggak sama sekali menakutkan. Justru ini menggemaskan karena hanya berupa sushi. Jika ini makanan, maka ya dari mana bentuk naganya coba? Dan jika ini ikan salmon, maka ya dari mana kaitannya coy? Mungkin ada yang tahu gitu. Tapi sejujurnya Tatsugiri tidak sama sekali mendapatkan bagian naga dalam hidupnya. Mereka hanya akan melakukan simbiosis bersama ikan besar hanya dengan kecerdasan mereka. Selain daripada itu ya Tatsugiri tidak banyak memberikan kesan naga dalam desainnya. Tapi ya cukup sudah untuk mengeluh. Yang terpenting ia imut dan bagus banget untuk Pokemon yang kecil. Altaria. Merasa kasihan terhadap Charizard yang jelas sangat drakonik. Altaria yang bahkan burung awan pun bisa memiliki salah satu tipe terkuat yaitu Dragon. Yang bisa kita lihat adalah kecantikan dan keanggunan desain dari burung biru ini. Tidak ada yang buruk sih dari penampilan Altaria, ini hanya masalah tipe yang ada padanya. Ya kayaknya kalau misalnya dibuat bertipe Flying Fairy juga nggak akan terlalu buruk. Lucunya lagi nih bulu tebalnya ini bisa kempes saat basah. Jadinya nih tampak kocak banget kalau akhirnya kita bisa ngelihat tubuhnya yang bahkan kalian bisa ngelihat dagingnya cok. Jadi intinya menemukan desain Altaria di bagian naga agaknya sulit ditemukan selain fakta ia adalah burung yang cantik. Zygarde 10%. Anjing terkadang menjadi Pokemon yang cukup bagus dan sudah banyak bertebaran. Tipe mereka umumnya selalu cocok jika menyangkut beberapa tipe yang tidak terlalu berat. Namun Zygarde dalam bentuk 10% adalah anjing yang sangat-sangat unik. Ketika banyak Pokemon anjing mendapatkan tipe yang terlihat cocok untuk desain dan inspirasi mereka, maka Zygarde 10% adalah pembuktian jika para anjing yang lain itu nggak sehebat dirinya. Ia memiliki tipe Dragon yang bahkan membingungkan. Ini terdengar tidak normal untuk melihat anjing utuh mendapatkan unsur naga. Selain latar belakangnya, maka penampilan tidak mirip naga. Turtonator. Membicarakan tipe naga yang umumnya sering digambarkan dengan tubuh besar bersisik dan memiliki sayap atau enggak ya punya kekuatan api. Turtonator memang memiliki api, tapi mendapatkan tipe naga dari seekor labi-labi atau kura-kura bukanlah penyesuaian yang tepat untuk tipenya. Pokemon benar-benar telah melencengkan yakan gambaran naga untuk sejauh ini. Ya tentu saja franchise ini unik banget dengan banyak perubahan tersebut. Turtonator yang memiliki tubuh kura-kura saja bisa bertipe naga.
Tapi ya kenapa Gyarados yang bentuknya bahkan naga Asia banget nggak bisa bertipe naga? Applin. Applin sebenarnya bukan apel yang dominan, tapi ada naga kecil yang sedang bersembunyi di dalam apel tersebut. Itu bagus dong, tapi secara keseluruhan mata kita akan langsung memandang tubuh Applin yang sepenuhnya buah apel. Jika memang ada naga kecil di dalamnya, ya bukankah itu ulat namanya? Applin tidak sama sekali buruk ya, dia benar-benar imut dan masuk akal untuk menjadi Pokemon. Karena terkadang ada tuh gambaran apel dimakan ulat. Namun karena sepenuhnya mata ini memandang apel di tubuhnya, maka yang bisa terlihat hanyalah apel saja. Dan pastinya ini membingungkan kita untuk menemukan unsur naganya. Gumi. Sebenarnya naga di universe lain juga bisa terinspirasi dari beberapa makhluk di bumi. Ya asalkan mereka didesain dengan sedikit naga-nagaan gitu kan. Dinosaurus masih oke lah untuk dikaitkan dengan dragon. Tapi siput ini akan membuat kita merasa bertanya sendiri. Gumi sangat amat menggemaskan. Tidak peduli tubuhnya hanyalah air, tapi ia tetap imut. Namun untuk meresapi unsur naga di desainnya sepertinya tidak terlalu tepat. Karena siput yang bahkan kekurangan bagian tubuh tidak menghasilkan gambaran naga. Ada baiknya ia tetap dalam kondisi sama dengan latar belakangnya yaitu tipe water. Tapi ya naga adalah pilihan sang penciptanya. Vibrava. Perubahan Pokemon ini cukup signifikan. Bahkan tipenya juga cukup aneh untuk dipahami. Vibrava sebenarnya tidak salah untuk menjadi naga. Ia punya latar belakang yang tepat. Tapi menggambarkan ia naga dengan bentuk serangga agaknya kurang pas saja gitu ya kan. Bahkan Pokemon ini lebih banyak mendapatkan bagian serangga dan tanah ketimbang tipenya sendiri yaitu naga. Seandainya ini naga dan serangga juga nggak apa-apa. Tapi dengan penampilan sepenuhnya serangga tapi bukan serangga, ya ada baiknya menyalahkan tipe naganya. Mega Ampharos. Dimulai dari domba listrik yang kemudian tumbuh besar dan menghasilkan Pokemon listrik ini. Dengan memasuki Mega Evolution, Ampharos akan mendapatkan tipe Dragon. Tapi apakah menurut kalian ini cocok menjadi Dragon? Sekali lagi banyak kandidat lainnya yang lebih tepat memiliki tipe tersebut. Namun dengan Ampharos yang awalnya domba dan kemudian berambut tebal bisa menjadi naga adalah sesuatu yang mengejutkan. Mungkin tubuhnya mirip-mirip Pokemon naga lainnya, tapi mengetahui fakta ia adalah domba berdiri dan memiliki warna cerah, ya untuk berubah jadi naga akan sangat mengejutkan banget ya kan? Complete Zygarde. Memisahkan Zygarde di urutan yang berbeda karena setiap form mereka memiliki jumlah shell dan juga core yang berbeda. Complete Zygarde memiliki penampilan yang luar biasa menakjubkan. Ini memberikan gambaran yang pas bagi sebagian anak cowok yang menyukai robot. Yep, menurutku Zygarde ini memiliki bentuk yang sangat robotik banget. Bagian tubuhnya memang ada naganya, jadi tidak terlalu masalah. Tapi juga di sisi lain penampilannya tidak terlihat seperti naga. Baiklah, mungkin itu aja beberapa Pokemon tipe naga yang nggak mirip naga. Tentu saja setiap orang berbeda-beda dalam melihat sesuatu dan memproses mereka untuk dipahami dalam otak. Dan ini menurutku dan tidak bermaksud menjelekkan setiap desain dari mereka. Mereka cocok aja gitu. Apapun yang mereka dapatkan ya cukup untuk kita nikmati saja. Intinya mereka lebih baik karena udah masuk dalam dunia Pokemon. Jika pendapatmu berbeda, silahkan perbaiki saja. Kalau begitu sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga kalian menyukai pembahasannya. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga menit terakhir. Kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah!